Kita akan memaparkan materi tentang pengembangan kurikulum. Namun sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Ada Alniatin dulu dengan NIM 2471111022. Ada Rival Malelak dengan NIM 2471111033. Ada Frederikus Naibesi dengan NIM 2471111018. Dan Intan Adindandolu dengan NIM 2471111029. Baik, kita akan masuk dalam pembahasannya. Pengembangan kurikulum dibagi menjadi 5 model, yaitu model demonstrasi, model bootstrap, model dashboard, model Malcolm Scribbage, model Olivia. Berikut yang pertama, model demokrasi. Model ini disebut juga demonstration model atau grassroots model, artinya perkembangan kurikulum dimulai dari bawah, biasanya oleh guru atau sekolah tertentu yang mencoba membuat kurikulum percobaan, pilot project. Ciri-ciri ide datang dari guru atau sekolah, bukan perintah pusat. Hasil uji coba bisa dijadikan contoh atau model bagi sekolah lain. Bagi sekolah lain biasanya bersifat lokal dan kecil dulu sebelum diterapkan secara luas. Kelebihan: lebih realistis karena diuji langsung di sekolah. Guru lebih aktif dan kreatif. Kelemahan: kadang sulit diterapkan di sekolah lain karena tiap sekolah punya kondisi berbeda. Butuh dukungan dari pihak luar agar bisa berkembang. Contoh, guru di sekolah membuat kurikulum belajar alam yang menekankan praktik di luar kelas. Setelah sukses, sekolah lain itu meniru program tersebut. Yang kedua, model Beckham. Dikembangkan oleh Gers A. Beckham. Model ini menekankan bahwa pengembangan kurikulum adalah proses yang terencana dan sistematis. Langkah-langkah utamanya, yang pertama menentukan wilayah atau lingkup pengembangan, misalnya sekolah, fakultas, dan universitas. Kedua, ada menentukan siapa saja yang terlibat, misalnya guru, kepala sekolah, dosen, dan lain-lain. Yang ketiga, menetapkan tujuan kurikulum dan isi pelajaran. Yang keempat, menerapkan kurikulum dan kelima, evaluasi dan perbaikan. Kelebihan teratur, jelas siapa yang bertanggung jawab, cocok untuk lembaga pendidikan besar. Kelemahannya kurang fleksibel, agak kaku karena terlalu administratif. Contohnya, universitas membentuk tim khusus untuk merancang kurikulum baru, semua fakultas dengan struktur dan tanggung jawab yang jelas. Baik, yang berikut ada model Dekker-Walker. Nama lengkapnya Dekker F. Walker, disebut juga naturalistic model. Model ini menggambarkan pengembangan kurikulum seperti yang terjadi di dunia nyata, bukan sekedar teori. Tahapan yang pertama ada platform, yaitu menentukan nilai, keyakinan, dan pandangan dasar pengembangan kurikulum. Yang kedua ada deliberation atau pertimbangan, yaitu berdiskusi, membahas ide, dan menimbang berbagai alternatif. Yang ketiga ada desain atau rancangan, yaitu menyusun kurikulum berdasarkan hasil diskusi. Baik, kelebihan. Yang pertama realistis karena melibatkan banyak pihak, yaitu ada guru, kepala sekolah, dan masyarakat. Dan yang kedua ada hasilnya biasanya lebih relevan dengan kebutuhan siswa.
Yang berikut ada kelemahan. Kelemahan di sini proses diskusinya bisa lama karena banyak pendapat berbeda. Contohnya, sekelompok guru dan kepala sekolah berdiskusi dulu tentang masalah pembelajaran di sekolah mereka, baru setelah sepakat mereka menyusun kurikulum baru. Yang keempat ada model Malcolm Skillback dikembangkan oleh Malcolm Skillback. Model ini dikenal sebagai School-Based Curriculum Development, artinya sekolah punya kebebasan mengembangkan kurikulumnya sendiri sesuai kondisi. Langkah-langkahnya yang pertama analisis situasi, yaitu melihat kondisi sekolah, kemampuan siswa, dan lingkungan. Yang kedua ada menentukan tujuan, yaitu berdasarkan hasil analisis tadi. Yang ketiga ada penyusun program, yaitu memilih isi, metode, dan media belajar. Keempat, pelaksanaan, yaitu menjalankan kurikulum di kelas. Yang kelima, evaluasi dan perbaikan, yaitu menilai hasil dan memperbaiki bila perlu. Kelebihannya yaitu fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Guru punya peran besar dalam perancangan kurikulum, namun kelemahannya bisa sulit bila guru kurang terlatih atau sumber daya terbatas. Contohnya, sekolah di daerah pesisir menyesuaikan kurikulum dengan menambahkan pelajaran tentang kelautan dan perikanan sesuai kebutuhan sekolah. Yang kelima, model Olivia dikembangkan oleh Claude P. Olivia atau sering salah ditulis Olivia. Model ini berbentuk siklus pengembangan kurikulum yang biasa terus diperbaiki. Langkah-langkah utama: menganalisis kebutuhan atau diagnosis. 2. Menentukan tujuan umum dan khusus. Yang ketiga, memilih isi pelajaran. Yang keempat, mengorganisasi pengalaman belajar. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran. Yang keenam, evaluasi dan perbaikan. Kelebihan terencana dan mudah diterapkan, mengutamakan keseimbangan antar teori dan praktik. Kelemahan kadang dianggap terlalu umum, perlu disesuaikan dengan kondisi sekolah. Contoh, sekolah menganalisis bahwa siswa kurang dalam keterampilan berbicara, menetapkan tujuan meningkatkan kemampuan komunikasi, menambah proyek presentasi, evaluasi hasil setelah 1 semester. Kita masuk di yang terakhir, kesimpulan. Secara keseluruhan, berbagai model pengembangan kurikulum seperti demokrasi, Beckham, Decker-Walker, Malcolm Skillback, dan Olivia menunjukkan bahwa proses penyusunan kurikulum dapat dilakukan dengan beragam pendekatan, mulai dari inisiatif guru di tingkat sekolah, perencanaan yang sistematis, diskusi dan pertimbangan bersama, hingga siklus yang fleksibel dan berkelanjutan. Meskipun memiliki perbedaan dalam langkah dan penekanan, kelima model tersebut sama-sama bertujuan untuk menghasilkan kurikulum yang relevan, efektif, serta mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Sekian pemaparan kami. Terima kasih.